Di tengah rimba Kalimantan yang hijau, di sebuah kampung kecil bernama Asam Sambas, lahir seorang bayi yang kelak akan mengubah peta spiritualitas Islam Nusantara. Dialah Ahmad Khatib Sambas, seorang yang di masa dewasa akan menjadi jembatan hidup antara ilmu Timur Tengah dan tradisi sufistik Melayu Indonesia. Bagaimana seorang anak dari daerah terpencil bisa menjadi guru besar di Mekah? Mengapa tarekat yang dirintisnya masih berpengaruh hingga detik ini? Inilah kisah lengkap yang belum banyak terungkap. Lahir bulan Syafar 1217 Hijriah atau 1803 Masehi, Ahmad Khatib Sambas adalah keturunan keluarga religius. Ayahnya, Abdul Ghaffar bin Abdullah, merupakan keturunan Jalaluddin, seorang penyebar Islam awal di Kalimantan. Uniknya, sejak kecil ia justru lebih banyak diasuh pamannya yang dikenal sebagai ulama wara', sebutan untuk orang yang sangat hati-hati dalam hal halal haram. Pola pendidikan masa itu, di era di mana sekolah formal belum ada, Ahmad kecil belajar dengan sistem ngaji sorokan, privat, dan bandongan, kelompok. Ia menghafal Quran dengan metode Melayu Jawi, sambil mempelajari kitab kuning dasar seperti Safinatun Najah Ilmu Fikih dan Aqidatul Awam Tauhid. Guru-guru lokalnya. Selain pamannya, ia berguru pada 1. Tuan Guru, Haji Nuruddin Mustafa, Imam Besar Masjid Jami' Sambas, ahli ilmu nahwu dan tafsir. 2. Syekh Muhammad Arsyad, ulama dari Banjar, pakar faraid. 3. Datuk Ribandang, keturunan ulama Sulawesi, spesialis mantik ilmu logika Islam. Keputusan untuk merantau. Di usia 17 tahun, ia memutuskan berlayar ke Mekah. Perjalanan yang bisa memakan waktu 6 bulan. Ini menunjukkan tekad baja seorang pemuda yang haus ilmu. Bagaimana kondisi Makkah saat itu? Mari kita selami. Mekah tahun 1820-an adalah Harvard-nya dunia Islam. Di sini, Ahmad Khatib Sambas tidak hanya belajar, tapi mengalami transformasi pemikiran. Ia masuk ke dalam jaringan Jawi, komunitas pelajar Asia Tenggara yang sangat dihormati karena kecerdasannya. Guru-guru utamanya di Mekah. 1. Syekh Daud Al-Fathani. Guru tarekat Syathariyah ini mengajarinya tentang zikir latif atau aktivasi energi spiritual dalam tubuh. 2. Syekh Sulaiman Effendi. Dari guru Naqsyabandiyah ini, ia dapat metode Robitoh atau penghubungan spiritual dengan guru. 3. Syamsuddin Al-Qadiri, ahli Qadiriyah yang mengajarkan Hotam Hawajakan atau ritual zikir khusus 40 hari. Metode belajarnya yang unik. Beliau tidak hanya mencatat, tapi membuat sejarah sanad atau pohon keilmuan untuk setiap disiplin ilmu. Sebuah bukti kecerdasan sistemik yang langka di masanya. Analisis TQN, ini adalah terobosan brilian. Qadiriyah, berzikir keras, dan Naqsyabandiyah, diam, sebenarnya bertolak belakang. Tapi Khatib Sambas menemukan formula. Fase awal, Qadiriyah untuk pemula. Fase lanjut, Naqsyabandiyah untuk tingkat tinggi. Dengan struktur 1. Zikir jahar, lantang. 2. Muraqabah, meditasi. 3. Suluk 40 hari. Murid-muridnya yang paling terkenal berasal dari Jawa, Syekh Abdul Karim Banten, Melayu, Syekh Wan Ali Kalimantan, Patani, Syekh Zainal Abidin, bahkan sampai ke Afrika Selatan melalui jaringan haji. Temuan mencengangkan, penelitian terbaru menemukan bahwa 1. Ada 3 versi Fathul Arifin dengan perbedaan signifikan. 2. Terdapat catatan margin berisi rahasia hanya untuk khalifah. 3. Kode-kode numerologi dalam bab zikir. Pengaruh hingga kini, tahukah Anda bahwa ritual TQN di pesantren Suryalaya telah diteliti Harvard sebagai terapi kecanduan narkoba? Zikir saman di Aceh mengandung unsur TQN. Pola suluk 40 hari diulang dalam banyak pelatihan modern. Di era di mana spiritualitas sering dikomersialisasi, ajaran Khatib Sambas mengingatkan kita pada esensi tasawuf yang otentik. Transformasi diri melalui disiplin ilmu, bukan sekadar pencarian pengalaman mistis. Dari kampung di Kalimantan, ke pusat peradaban Islam, lalu menyebar ke seluruh dunia. Inilah legasi seorang Ahmad Khatib Sambas. Jika Anda merasa terinspirasi, like dan subscribe untuk lebih banyak konten warisan ulama Nusantara. Tulis di komentar, tokoh mana yang ingin kami kupas selanjutnya. Wassalam.